Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Panggilan Tuhan atas kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita orang percaya pasti pernah dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil dalam arti yang pertama, panggilan untuk menerima keselamatan yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Allah melalui Kristus Yesus secara cuma-cuma, secara gratis. Karena apa? Manusia tidak dapat membayar keselamatan tersebut dengan perbuatan baiknya, dengan harta bendanya, tetapi kasih Allah dinyatakan di dalam diri kita melalui panggilan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Ini merupakan suratnya yang kedua yang disampaikan kepada Timotius, agar dia dimampukan dalam pelayanannya sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah jemaat yang dia layani. Terlebih lagi sebagai orang muda yang mungkin akan berhadapan dengan para senior, orang-orang tua, bahkan ada istilahnya siswan bulu atau orang yang mendirikan gereja tersebut, yang mendirikan rumah ibadah tersebut, atau orang yang telah berada di sana terlebih dahulu. Dia harus berhadapan dengan orang-orang ini, bahkan juga pengajar-pengajar palsu, para guru-guru palsu. Dia harus kuat, dia harus bertahan dalam pelayanan tersebut. Dan dalam nats ini, bagaimana Paulus mau mengingatkan anak rohaninya ini supaya dia kembali mengingat bahwa Tuhan telah menyelamatkan dia dan keluarganya, dan telah memanggil kepada panggilan yang kudus, panggilan yang telah Allah berikan, yang telah Allah lakukan, yang telah Allah anugerahkan kepada seseorang, secara khusus dalam nats ini kepada Timotius dan kepada orang percaya. Dan saat ini kepada kita para pendengar, para orang Kristen, orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dipanggil untuk mengerjakan tugas panggilan kita, dan kita mau diingatkan bahwa tugas panggilan tersebut bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia Allah sendiri bagi hidup kita, yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jauh sebelumnya Allah sudah merencanakan bahwa Dia akan menyelamatkan kita, umatnya, bahwa Dia akan memberikan jalan keselamatan. Karena Kristus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Paulus sebagai orang yang telah menerima keselamatan itu berkata bahwa keselamatan yang dia terima karena anugerah Allah yang diberikan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kemampuan menjaga komitmen diri. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Karena keberdosaan kita itu, Allah memberikan, menunjukkan kasih-Nya dengan membuka jalan keselamatan di dalam Kristus. Karena itu mari kita kerjakan tugas panggilan kita. Mario Teguh, seorang motivator, berkata, "Jadikanlah kebaikan sebagai panggilan jiwamu, agar Tuhan selalu memanggilmu saat ada kebaikan yang harus dilakukan." Setiap panggilan adalah baik,
ketika sangat diharapkan. Oliver Wendell Holmes, seorang penulis. Karena itu, ibu bapak, mari kita kerjakan tugas panggilan kita, karena kita telah menerimanya dengan cuma-cuma. Karena kasih karunia Allah, maka kita juga harus memberikannya dengan cuma-cuma, dengan karunia kepada orang yang patut kita tolong, yang patut kita bantu, yang patut kita sampaikan kepada mereka. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang telah Engkau panggil dan Engkau selamatkan karena kasih karunia-Mu. Karena itu kami mau mengerjakan tugas panggilan kami, mengerjakan panggilan yang telah Kau berikan kepada kami, menyatakan kepada dunia bahwa Engkau juga mengasihi dunia, menyatakan kepada dunia tentang kesaksian iman kami, iman percaya kami kepada Kristus yang telah memberikan jalan keselamatan dan hidup. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, dan memulainya dengan pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam namamu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.